Halo Bung Ali. Halo, nana kaos bagus sih. Beli di mana tuh? Oh ini, kalau mau beli silakan pesan di IG-nya Jejaru. Bung Ali, hari ini kita ada 3 topik menarik yang harus kita bahas terkait dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Oke, siap. Apa itu topik menariknya? Iya, yang pertama yaitu 1 tahun Prabowo Gibran. Jadi ini catatan yang dikeluarkan oleh Celios terkait dengan 1 tahun Prabowo Gibran. Iya. Itu yang pertama ya? Iya, yang pertama. Terus yang kedua apa itu? Yang kedua adalah rapot merah 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran. Oligarki semakin terkonsolidasi. Keadilan ekologis ambruk dan rakyat jadi tumbal. Ini adalah catatan dari Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI yang juga menulis terkait dengan situasi hari ini. Oh, luar biasa kawan-kawan WALHI ini. Yang ketiga dari Project Multatuli. Wih, luar biasa. Ini adalah sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Project Multatuli terkait dengan 1 tahun Prabowo. Ternyata mereka itu memperkuat negara oligarki. Wow, luar biasa. Jadi kita mau tanya nih Pak Ana, kira-kira melihat situasi negara hari ini, gimana sih tanggapan Anda dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini? Nah, yang pertama itu adalah dominasi dan ekspansi oligarki. Itu yang pertama. Yang saya coba rangkum dari 3 artikel tersebut. Yang kedua itu krisis ekologis dan keadilan sosial yang terabaikan. Kemudian yang ketiga, kebijakan ekonomi yang sangat kontroversial. Nah, yang keempat itu pelemahan ruang demokrasi. Begitu kawan tadi. Terkait dengan 4 tema yang Anda rangkum tadi, bisa nggak Anda menjabarkan tema-tema tersebut dengan melihat 1 tahun Prabowo, kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini? Pemerintah Prabowo Gibran ini melanjutkan rejim-rejim pasca reformasi yang menganut sistem kapitalisme. Terlihat elit-elit yang kemudian mengisi lembaga-lembaga kementerian itu masih kebanyakan elit-elit lama. Bahkan ada yang kroni-kroninya Prabowo yang rata-rata itu ex Kopassus yang dulunya justru menjadi pelaku pelanggaran HAM. Nah, selain itu kita melihat bahwa ternyata jelas apa yang disampaikan oleh teori Marxis bahwa hari ini justru negara menjadi semacam fasilitas untuk melancarkan ekonomi kapitalisme di Indonesia. Nah, itu yang terjadi di Indonesia saat ini, sehingga banyak regulasi yang dikeluarkan di rejim pemerintahan Prabowo ini justru memberikan karpet merah bagi kepentingan akumulasi maupun ekspansi kapitalisme di Indonesia. Selain itu ada militerisasi, artinya ada semacam ruang-ruang sipil, ruang-ruang demokrasi itu justru dikekang oleh kepentingan militer. Misalkan kita bisa ambil contoh aksi-aksi protes yang dilakukan oleh Gerakan Muda itu kemudian harus berakhir hampir 900 orang lebih itu berakhir di dalam penjara atau di represif. Misalkan Del Pedro, kemudian Sahdan dan lain-lain itu sampai saat ini, bahkan terakhir di pra-peradilan itu mereka kemudian harus kalah karena dianggap sebagai pelaku subversif atau pelaku yang mengganggu kestabilan politik pemerintahan Prabowo. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan krisis ekologi. Nah, ini menarik apa yang disampaikan oleh teman-teman Wali ya. Jadi hampir seluruh program hilirisasi yang kemudian dilanjutkan oleh rezim Prabowo itu justru melahirkan kerusakan ekologi di mana-mana. Terjadi ekocide ya. Dan rakyatlah yang kemudian menanggung beban begitu. Nah, rakyat yang kemudian memprotes kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan tambang lewat proyek hilirisasi, proyek strategis nasional harus berakhir juga di penjara. Ini luar biasa. Nah, selain itu juga ada ancaman krisis pangan, ada monopoli pangan di sebagian pengusaha-pengusaha besar ya, pengusaha-pengusaha pangan. Di sisi yang lain, rakyat itu mengalami kelaparan. Bahkan selain itu juga ada krisis air yang dialami oleh rakyat Indonesia.
Nah selain itu, yang ketiga ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Nah ini ada subsidi bahan bakar yang kemudian juga tidak tepat sasaran ya. Kalau orang baca berbagai artikel tadi itu. Nah kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi yang timpang. Misalkan orang bisa lihat ada beberapa daerah yang kemudian angka pertumbuhan ekonominya tinggi, salah satunya Maluku Utara misalkan. Tapi rakyatnya justru ekonominya justru semakin menjerit atau semakin tersiksa rakyatnya. Ekonominya semakin tinggi tapi rakyatnya semakin sengsara. Nah kemudian yang keempat berkaitan dengan pelemahan ruang demokrasi. Nah ini yang terjadi saat ini. Nah tadi yang saya sampaikan di awal tadi ada sekitar 900 lebih orang yang ditangkap, termasuk di Maluku Utara ya, karena ada kepentingan oligarki tambang lewat tangannya Gubernur Maluku Utara. Nah sehingga putusan 11 masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat, memperjuangkan lingkungan yang baik, itu kemudian dikriminalisasi, direpresif, ditetapkan sebagai orang yang bersalah. Nah ini menarik, artinya kebebasan ruang demokrasi itu terancam. Dan harus diingat kawan tadi, bahwa tanpa demokrasi akan sulit kita memperjuangkan upaya yang baik, memperjuangkan tanah, memperjuangkan lingkungan yang baik, dan bahkan memperjuangkan persoalan perempuan. Karena orang tahu secara bersama ketika rejim Soeharto berkuasa di masa Orde Baru, rejim otoriter atau yang disebut dengan otoritarianisme, itu melahirkan politik anti buruh, politik anti petani, politik anti perempuan, bahkan politik anti demokrasi. Dan itu coba dibalikan di rejim Prabowo hari ini. Bahkan Soeharto itu mau dijadikan sebagai pahlawan nasional loh sekarang. Iya. Nah, sebagai perempuan, nah Anda melihat seperti apa di 1 tahun rejim Prabowo Gibran ini? Iya. Jadi terkait dengan rapot merah Prabowo Gibran ini juga salah satunya adalah berkaitan dengan MBG. Jadi makan bergizi gratis ini sebenarnya sudah mendapatkan penolakan ya dari gerakan aktivis perempuan juga, karena ini banyak anak-anak yang juga mengalami keracunan. Jumlah korban MBG per 5 Oktober itu sudah mencapai 11.000. Wow. Ini menurut data dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kan ini juga berkaitan dengan bagaimana sih mental para ibu-ibu ketika mengetahui anak-anak mereka mengalami keracunan, dan berdampak sekali terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu, kaitannya dengan anak-anak mereka yang mengalami keracunan. So, ini problem yang sangat besar yang seharusnya tidak perlu lagi di program ini tuh ya diserahkan saja ke para ibu-ibu yang untuk memasak atau orang-orang tua, biar mereka yang memastikan keamanan dan kesehatan anak-anak mulai dari rumah hingga pergi ke sekolah. Jadi seperti itu. Menurut catatan Konde yang baru mengeluarkan tulisan juga berkaitan dengan rapot merah 1 tahun Prabowo Gibran, dan melihat dari perspektif gender, ini menunjukkan bahwa negara itu seolah menjauh dari perempuan. Iya, apalagi masalah keadilan gender di era pemerintah Prabowo, ternyata ada ketimpangan gender secara umum di Indonesia itu. Indonesia berada di peringkat ke-100 dunia dalam indeks ketimpangan gender. Wow, parah sekali itu. Iya. Iya, berkaitan dengan angka kematian ibu, kurang lebih ada 4.000 kasus di Indonesia. Ini berkaitan juga dengan bagaimana sih akses layanan kesehatan ibu dan anak yang masih saat ini juga masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Problem di mana lemahnya sistem kesehatan publik gitu. Berkaitan dengan kemiskinan terhadap perempuan, menurut BPS
angka kemiskinan terhadap perempuan itu berada di 9,1% dibandingkan dengan laki-laki. Penyempitan ruang gerak perempuan dan misalnya undang-undang PRT yang sudah 21 tahun ini juga belum disahkan oleh presiden atau pemerintah hari ini gitu. Kemudian harga bahan pokok yang makin hari makin naik. Tahu nggak sih, Maluku Utara saja di tengah tingkat ekonomi yang semakin tinggi, katanya pendapatan ekonomi masyarakat semakin tinggi, kurang lebih 35% yang dikatakan gubernur, tapi di samping itu juga diikuti dengan harga bahan pokok yang makin naik. Kamu tahu nggak, beras sekilo sekarang udah berapa? 20.000, bayangkan 20.000, anjir gak di hari ini. Nah, jadi gitu Bung Ali. Jadi kira-kira dengan situasi negara hari ini yang carut marut, rakyatnya ya, kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Gibran hari ini yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat Indonesia, apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu sebagai anak muda dan juga masyarakat hari ini gitu untuk kalau kita melihat data ya yang kemudian dikeluarkan oleh Celios, responden yang kemudian menjawab pertanyaan dari Celios itu justru semua bersetuju bahwa hampir 56% itu janji politik yang kemudian dijanjikan oleh Prabowo dan Gibran itu tidak ditepati. Nah kemudian hampir 43% lainnya menyatakan tidak berhasil sama sekali. Nah kalau orang melihat ini artinya hampir 100% ya rakyat Indonesia itu tidak puas dengan kepemimpinan rejim Prabowo Gibran di masa 1 tahun ini. Artinya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, bahkan Celios juga merilis ada menteri-menteri yang justru nilainya dari 10 itu angkanya di bawah 10 semua. 10 ya. Ya artinya menteri-menteri yang begitu banyak di tengah efisiensi anggaran, menterinya gemuk, tapi tidak melahirkan kebijakan yang signifikan berpihak pada rakyat yang memuaskan rakyat. Nah, artinya dari 56 dan 43% ini kita melihat bahwa kalau kita punya sensitivitas yang tinggi, nah ini menunjukkan ada sesuatu yang tersembunyi atau ada saya bisa sebut dia sebagai silent majority. Silent majority itu sesuatu yang tenang tapi dia sedang bergelombang di bawahnya, atau rakyat ini secara diam-diam punya keresahan. Ada mayoritas rakyat yang punya keresahan. Keresahannya apa? Tidak puas dengan ekonomi saat ini yang dianut oleh Indonesia, kapitalisme. Tidak puas dengan sistem politik, tidak puas dengan sistem pemerintahan. Nah sehingga saya berkesimpulan begini, dari 3 catatan ini semuanya berharap pada perbaikan, tapi bagi saya tidak cukup dengan perbaikan, harus ada perubahan secara revolusioner, dan perubahan secara revolusioner itu hanya bisa dilakukan oleh kaum muda, hanya bisa dilakukan oleh anak muda. Dan saya percaya karena dalam setiap catatan sejarah dunia, bahkan secara sejarah Indonesia, kaum muda selalu menjadi motor penggerak, selalu menjadi pelopor perubahan revolusioner.